Bismillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi ala ihsanih wa syukru lahu ala taufiqihi wa amtinanih. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah ta'ziman li sya'nih. وأشهد أن محمدا عبده ورسوله داعيا لرضوانه. اللهم صل وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وعلى إخوانه. أما بعد، اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا وزدنا علما. Bapak Ibu, para jamaah yang saya hormati dan saya muliakan, terlebih para sesepuh, bini sepuh yang semuanya saya muliakan, saya hormati. Alhamdulillah, marilah kita tak bosan-bosan terus bersyukur kepada Allah, karena Allah tidak pernah bosan memberikan nikmat kepada kita semua. Marilah kita tidak pernah berhenti di dalam memuji dan bersyukur kepadanya, karena Allah tidak pernah berhenti memberikan nikmat kepada kita. Sampai tiba waktunya harus berhenti detak jantung dan denyut nadi. Selagi hayat masih dikandung badan, fa insyaallah nikmat Allah akan terus mengalir, tidak pernah putus. Sampai nanti tiba waktunya harus putus aliran darah dan nafas kita. Terkhusus pada kesempatan pagi yang berbahagia ini, Alhamdulillahirabbil alamin, Allah masih berkenan memberikan umur dan juga memberikan kesehatan kepada kita semua, sehingga pagi ini kita bisa melangkahkan kaki menuju salah satu rumah Allah, melaksanakan ibadah salat subuh secara berjamaah. Mudah-mudahan ini sebagai pertanda bahwa kita, dalam diri kita tidak ada sifat kemunafikan. Karena salat subuh itu adalah salah satu salat yang berat dikerjakan oleh orang-orang munafik. Sebagaimana Nabi SAW sabdakan dalam satu hadis, inna afqala salatil munafiqin salatul isya'i was salatil fajri. Sesungguhnya salat yang paling berat dikerjakan oleh orang munafik itu adalah salat isya dan salat subuh. Akan tetapi pagi ini salat subuh ringan bagi kita. Hati kita ringan untuk menerima kewajiban salat, dan itu menjadikan ringan langkah-langkah kaki kita menuju ke masjid, memenuhi panggilan Allah, melaksanakan salat subuh. Mudah-mudahan benar-benar kita semuanya, diri kita bersih dari sifatun nifaq, bersih dari sifat kemunafikan. Amin ya rabbal alamin. Kemudian juga kita diberi kesempatan untuk duduk sejenak ya, sampai jam berapa? 5.48. Okay. Alhamdulillah, majelis yang seperti ini adalah majelis yang berbarokah. Majelis yang seperti ini adalah majelis yang dibanggakan oleh Allah. Orang-orang yang duduk di dalamnya dibanggakan oleh Allah di hadapan para malaikat. Seperti yang disebutkan dalam sebuah hadis, ada seorang sahabat yang bercerita bahwa suatu hari para sahabat Nabi duduk di masjid, ya, duduk seperti ini. Mereka berbincang-bincang di masjid, membicarakan agama Islam, mengingat-ingat segala kenikmatan yang Allah berikan. Ya. Lalu
tiba-tiba Nabi SAW keluar dari kediaman beliau, menghampiri para sahabat Nabi yang sedang duduk-duduk ngobrol di masjid. Lalu Nabi bertanya kepada para sahabat yang sedang duduk-duduk di masjid, ma ajlasakum, apakah yang menyebabkan kalian masih duduk-duduk di sini? Jadi habis sholat itu para sahabat Nabi nggak segera pulang, tapi masih duduk di masjid berbincang-bincang, sementara Nabi sudah kondur masuk ke dalam rumah beliau. Tiba-tiba Nabi keluar dari rumah beliau lalu bertanya kepada para sahabat yang masih di dalam masjid, ma ajlasakum, apa gerangan yang menyebabkan kalian kok masih duduk-duduk di sini? Lalu para sahabat menjawab, najlisu natadzakarul Islam wa ma mannallahu alaina fihi. Ya Rasulullah, kami masih duduk-duduk di sini dalam rangka kami membicarakan agama Islam dan mengingat-ingat segala kenikmatan yang telah Allah berikan kepada kami setelah kami masuk Islam. Lalu Rasulullah bersumpah, Allah ma ajlasakum ila dzalik, demi Allah kalian tidak duduk di sini melainkan hanya untuk itu, untuk membicarakan Islam dan segala kenikmatan yang Allah berikan kepada kalian setelah Islam. Lalu para sahabat bersumpah, wallahi ya Rasulullah ma ajlasana illa dzalik, demi Allah ya Rasulullah kami tidak duduk-duduk di sini melainkan hanya untuk itu saja, membicarakan Islam, membicarakan segala kenikmatan yang Allah berikan setelah kami masuk Islam. Lalu Rasulullah mengatakan, ama wallah inni lam astahlifkum billah tuhmatan lakum, demi Allah saya tidak ingin menyumpah kalian karena saya curiga kepada kalian melakukan hal yang macam-macam di sini. Walakin atani Jibril anifan, akan tetapi baru saja Jibril datang kepada saya. Fa akhbarani, lalu memberikan informasi kepada saya, bi annallaha yubahi bikum ala malaikatihi, bahwa sekarang Jibril datang, baru saja Jibril datang kepada saya mengabarkan, menginformasikan bahwa sekarang ini Allah sedang membanggakan kalian di hadapan para malaikatnya, menyebut-nyebut nama kalian di hadapan para malaikatnya. Subhanallah. Jadi yang menyebabkan Rasulullah keluar dari dalam beliau untuk masuk ke masjid bertanya kepada para sahabat, ngaruh ki, apa tuh sebenarnya yang sedang dilakukan para sahabat itu kok sampai Jibril datang kepada beliau memberikan informasi bahwa sekarang ini Allah sedang membangga-banggakan para sahabatnya di hadapan para malaikat. Janjane ki opo sing gek ditindakake para sahabat itu? Ternyata ketoke ming sederhana. Napa Bapak Ibu? Lenggah wonten masjid, duduk-duduk di masjid membicarakan agama Islam, mengingat-ingat nikmat Allah. Maka hadis ini memberikan pelajaran kepada kita bahwa duduk di masjid untuk membicarakan agama Islam, apalagi mengkaji isi ajaran Islam, itu adalah satu aktivitas yang sangat luar biasa, aktivitas yang dibanggakan oleh Allah. Orang-orang yang duduk di dalamnya dibanggakan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, namanya disebut-sebut di hadapan para malaikat. Sehingga barangkali kita-kita yang sedang duduk di majelis ilmu seperti ini itu menjadi manusia-manusia yang terkenal di langit. Karena Allah memperkenalkan, Allah langsung yang memperkenalkan di hadapan para malaikat-malaikatnya yang ada di langit. Ya kita mungkin gak ada yang terkenal di dunia, bukan artis. Ya, tapi terkenal di langit.
Panjenengan pilih pundi? Terkenal ning bumi napa terkenal ning langit? Kadang orang itu di dunia ini kan berlomba-lomba piye carane ben dadi wong terkenal ning bumi, ning donya. Kabeh wong kenal. Nang ndi di sobyo-sobyo gitu. Tapi ternyata di langit nggak dikenal. Subhanallah. Di langit dikenal karena diperkenalkan oleh Rabbul Alamin. Nggak main-main. Diperkenalkan oleh Allah, diperkenalkan di hadapan para malaikat. Itulah di antara fadilah majelis ilmu. Subhanallah. Oleh karena itu Bapak Ibu, saya mengajak diri saya dan para jamaah untuk bersyukur kepada Allah. Ketika kita diberi kesempatan oleh Allah waktu untuk bisa duduk di majelis ilmu, walaupun sebentar. Ya. Dan ini ternyata adalah sebuah amalan yang sangat luar biasa. Yang dahulu para sahabat Nabi itu berlomba-lomba, bahkan berebut mereka untuk mendapatkan majelis ilmu. Mereka mengejar majelis-majelis ilmu. Ya, mudah-mudahan pagi ini kita termasuk apa yang disebutkan dalam hadis tadi. Kita termasuk orang-orang yang disebut-sebut nama kita oleh Allah di hadapan para malaikatnya. Amin ya rabbal alamin. Dan tentunya tidaklah Allah menyebut nama orang-orang yang duduk di masjid membicarakan Islam, mengkaji ajaran Islam, membanggakan mereka, melainkan karena Allah cinta, suka dengan apa yang dilakukan. Dan tentunya Allah menyukai, mencintai orang-orang yang melakukan itu. Dalam riwayat yang lain, ketika Allah itu mencintai hambanya, maka Allah pun informasikan rasa cintanya kepada hambanya itu kepada malaikat. Ya, ketika dalam sebuah hadis disebutkan ketika Allah mencintai seorang hamba yang ada di bumi, maka Allah kabarkan kepada para malaikat, inni uhibbu fulan. Sungguh aku mencintai si fulan. Fa'ahibbuh, maka cintailah si fulan oleh kalian. Jadi ketika Allah mencintai hambanya yang ada di bumi, rasa cinta itu Allah ungkapkan, Allah sampaikan kepada para malaikat yang di langit. Kemudian Allah perintahkan kepada para malaikat agar para malaikat mencintai si fulan yang Allah cintai itu. Subhanallah. Dan tentunya tidaklah ada seorang hamba yang dicintai oleh Allah, melainkan Allah akan bimbing dia untuk bisa menggapai berbagai kebaikan-kebaikan dalam hidupnya, kesuksesan dalam hidupnya, fid dunya, terkhusus nanti di akhirat. Mudah-mudahan kita termasuk di dalamnya. Bapak Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Pada kesempatan ini saya ingin menyampaikan sebuah hadis yang diriwayatkan oleh Imam Al-Bukhari. Hadis dari sahabat Abdullah ibn Abbas radhiyallahu anhuma. Nabi sallallahu alaihi wasallam pernah bersabda, innallaha katabal hasanati wassayyiat. Sesungguhnya Allah menulis segala amal kebaikan dan segala amal keburukan. Tsumma bayyana dzalik, kemudian nanti Allah akan jelaskan itu semua. Faman hamma bihasanatin, maka barang siapa yang berniat melakukan sebuah kebaikan, amalan kebaikan, falam ya'malha, akan tetapi dia tidak sanggup mengerjakan. Sudah berniat, sudah punya tekad mengamalkan amalan kebaikan, akan tetapi tidak sanggup mengerjakan. Mungkin karena sakit, mungkin karena ada uzur, atau mungkin meninggal dunia. Katabahallahu lahu 'indahu hasanatan kamilah, maka Allah tulis kebaikan yang telah dia niatkan itu walaupun dia belum mengerjakan. Allah tulis di sisinya hasanatan kamilatan, sebagai kebaikan yang sempurna, tidak kurang. Ya, kita punya niat mau
bersedekah ya kepada anak yatim minggu depan misalnya. Minggu depan pas gajian misalnya. Nanti bulan depan saya kalau gajian dapat gaji sebagian mau saya infakkan untuk anak yatim. Ya, misal. Sudah bertekad, sudah direncanakan, sudah diniatkan. Tapi ternyata kecelakaan. Masuk rumah sakit, gajinya enggak jadi untuk diberikan kepada anak yatim sebagiannya karena harus biaya untuk biaya berobat di rumah sakit misal. Ya, berarti apa yang diniatkan tidak sanggup dikerjakan. Ya, maka berdasarkan hadis ini orang tersebut ditulis oleh Allah hasanatan kamilatan, telah mengerjakan amalan baik yang diniatkan tadi sempurna tidak kurang. Berarti dia ditulis telah berinfak untuk anak yatim sebagaimana yang direncanakan. Ya. Atau sebentar lagi kita memasuki bulan Ramadan. Gitu, harap-harap cemas. Sampai enggak. Ya, setiap muslim itu tentunya rindu dengan datangnya bulan Ramadan. Nggih mboten, Pak? Panjenengan rindu mboten? Setiap muslim rindu dengan datangnya bulan Ramadan dan berharap kepada Allah agar bisa bertemu dengan bulan Ramadan. Sebentar lagi, kurang lebih 2 pekan lagi kurang lebih kita akan memasuki bulan Ramadan. Pertanyaannya, kira-kira kita nyampe enggak ya? Mudah-mudahan. Semuanya berharap ya bisa bertemu dengan bulan Ramadan 2 pekan lagi. Akan tetapi kita akan berpacu dengan ajal. Kita nggak tahu ajal mendahului kita sehingga tidak bisa bertemu dengan bulan Ramadan, atau kita masih dipanjangkan umurnya sehingga bisa bertemu dengan bulan Ramadan. Saya kira setiap muslim berharap, selalu berharap, sebagaimana dahulu para sahabat Nabi itu 6 bulan sebelum datang bulan Ramadan, selama 6 bulan itu berdoa kepada Allah. Di antara doa yang mereka baca, dalam satu riwayat dikatakan mereka berdoa, Allahumma ballighna Ramadan. Itu berdoanya selama 6 bulan. Al-Imam Yahya ibn Katsir itu meriwayatkan sebuah riwayat bahwa mereka berdoa kepada Allah selama 6 bulan sebelum datang bulan Ramadan dengan doa Allahumma sallimni ila Ramadan, Allahumma sallim li Ramadan wa tusallimhu minni mutaqabbalah. Itu dibaca selama 6 bulan. Saking rindunya para sahabat Nabi dengan bulan Ramadan. Ya. Doanya, ya Allah, selamatkan aku untuk bisa menggapai bulan Ramadan. Ya Allah, selamatkanlah diriku bisa beramal soleh di bulan Ramadan, dan selamatkanlah amal solehku sampai bulan Ramadan dalam kondisi amalanku engkau terima. Selama 6 bulan berdoa seperti itu. Kemudian ketika sudah sampai bulan Ramadan, maka mereka pun beramal dengan bersungguh-sungguh. Ya, dan itu adalah nikmat yang sangat besar. Seperti dikatakan oleh Al-Imam Ibn Rajab bahwa bulughu Ramadan wa siyamuhu ni'matun 'azimatun 'ala man aqdarahu Allahu alaihi. Datangnya bulan Ramadan dan ibadah puasa yang disyariatkan di dalam bulan Ramadan itu adalah sebuah kenikmatan yang sangat besar untuk orang-orang yang Allah takdirkan bisa bertemu dengannya.
nikmat yang sangat besar bagi orang yang dipertemukan dengan bulan Ramadan dan mampu mengerjakan puasa dan segala amal soleh di dalam. Nikmatun azimah, kata beliau, nikmat yang sangat besar. Dan saya kira bapak-bapak, ibu-ibu sekalian sampun pirsa sedaya bagaimana keutamaan bulan Ramadan. Ya. Sehingga anugerah yang sangat istimewa sekali, anugerah yang sangat besar bila mana kita dipertemukan dengan bulan Ramadan. Akan tetapi kita tidak tahu, karena ajal tidak bisa diprediksikan oleh siapapun. Ya, mungkin ada di antara kita atau saudara-saudara kita bulan Ramadan besok sudah dipanggil sehingga nggak sempat bertemu dengan bulan Ramadan. Ya. Mungkin sekarang kita merasa masih sehat. Kita tidak tahu bagaimana nanti sore besok, nggak bisa kita memastikan. Betapa banyak orang yang sehat tiba-tiba sakit mendadak lalu meninggal. Kita hanya bisa berdoa, berharap dan berencana, tapi tidak bisa memastikan. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wa ma tadri nafsum madza taksibu ghada, wa ma tadri nafsum bi ayyi ardin tamut." Tidak ada satu jiwa pun yang ada di dunia ini yang bisa memastikan apa yang bisa dia perbuat di hari esok. Rencana sih bisa, kita bisa berencana, besok saya akan melakukan ini, lusa ini, dan seterusnya dan seterusnya. Ya, bisa kita rencanakan. Tapi untuk memastikan apakah kita bisa mengerjakan hal itu atau tidak, tidak ada yang bisa memastikan. Wa ma tadri nafsum bi ayyi ardin tamut, dan tidak ada satu jiwa pun yang tahu di bumi mana, di tempat mana dia akan meninggal. Dalam satu hadis Nabi SAW mengingatkan, jika Allah Subhanahu wa taala mentakdirkan seorang hamba meninggal di satu tempat, maka Allah takdirkan dia punya kebutuhan di tempat tersebut sehingga dia akan wafat di tempat itu. Ya. Sering kita dengar orang pergi piknik. Ya, rombongan piknik. Namanya orang piknik tentunya bukan berniat mau meninggal di sana. Namanya orang piknik rekreasi itu mau bersenang-senang di tempat piknik, tempat rekreasi, bukan cari mati. Tapi tidak jarang orang pergi piknik rekreasi justru ternyata wafat di tempat rekreasi. Entah bisnya kecelakaan, ada yang tenggelam di laut dan lain sebagainya. Dan itu tidak ada yang bisa memprediksikan. Ya, kita hanya bisa menerima apa yang telah Allah takdirkan. Makanya Allah ingatkan di dalam ayat tadi. Ramadan sih sudah dekat, tinggal 2 pekan. Akan tetapi tidak ada di antara kita yang bisa memastikan 2 pekan ini, walaupun sudah dekat, apakah kita bisa sampai. Kita tidak tahu, hanya Allah yang tahu. Akan tetapi kita tidak berkecil hati, tidak perlu berkecil hati. Berdasarkan hadis tadi, ya, kalaulah seandainya umur kita nggak nyampe di bulan Ramadan yang kurang 2 pekan lagi, tapi kita sudah rindu nih dari sekarang. Rindu napa mboten Bapak Ibu? Rindu mboten jenengan? Rindu, tenang. Ketika kita sudah ada kerinduan dan sudah pasang niat, sudah punya niat dari sekarang dan berdoa kepada Allah, ya Allah tolong sampaikan umurku di bulan Ramadan besok ya Allah. Saya akan beramal kebaikan. Saya akan perbaiki diri saya supaya menjadi hamba-Mu yang lebih bertakwa di bulan itu ya Allah. Kita sudah pasang niat misalkan. Tapi qadarullah mungkin ya, bisa jadi ada kemudian ternyata nggak nyampe, Allah takdirkan sebelum Ramadan wafat. Maka mendapatkan ditulis sebagai seorang yang bertemu dengan bulan Ramadan
dan beramal di bulan Ramadan secara sempurna sesuai dengan hadis Nabi, faman hamma bihasanatin falam ya'malha katabahallahu indahu hasanatan kamilah. Barang siapa yang sudah punya niat beramal amalan kebaikan akan tetapi tidak mampu mengerjakan amalan kebaikan itu, di antaranya mungkin meninggal, maka Allah tulis orang tersebut sebagai orang yang telah beramal kebaikan seperti yang dia niatkan, sempurna, tidak kurang. Ya, oleh karena itu sekarang kita dihadapkan di antara dua pilihan, Bapak Ibu. Kita ketemu bulan Ramadan dan kita harus bersungguh-sungguh, ya, memanfaatkan bulan Ramadan itu. Atau kemungkinan pilihan yang kedua, nggak nyampe umur kita di bulan Ramadan 2 pekan lagi, tapi kita sudah pasang niat nih dari sekarang. Makanya Bapak Ibu sekarang sudah mulai pasang niat ya. Setelah kita berdoa terus kepada Allah siang malam, meminta sampaikan umur kita sampai Ramadan dan kita akan beramal kebaikan, sudah pasang niat. Kalau terpaksanya memang Allah menginginkan kita wafat sebelum Ramadan, insya Allah masuk dalam hadis ini kita ditulis sebagai orang yang bertemu dengan bulan Ramadan dan beramal soleh di bulan Ramadan sempurna. Subhanallah, inilah kasih sayang Allah. Allah itu sayang dengan hambanya, terutama umat Muhammad ini spesial. Ya. Umat Muhammad ini banyak diberikan keistimewaan oleh Allah. Di antaranya yang satu ini. Ya, di antara umat Muhammad yang berniat beramal kebaikan tapi tidak sanggup mengerjakan karena ada halangan, ada rintangan, apapun namanya, maka tetap ditulis telah beramal kebaikan sebagaimana yang diniatkan, dan Nabi mengatakan kamilatan, hasanatan kamilatan, artinya ditulis sebagai kebaikan yang sempurna, tidak kurang. Subhanallah. Lalu selanjutnya Nabi mengatakan, fa in hamma biha fa'amilaha katabahallahu lahu indahu 10 hasanatin ila 700 dhi'fin ila at'afin katsira. Sebaliknya, seterusnya, lalu barang siapa yang punya niat beramal kebaikan, kemudian Allah beri kemampuan bisa mengerjakan kebaikan itu. Misalkan ketemu bulan Ramadan beneran, ya, bisa mengamalkan kebaikan yang diniatkan sebelumnya, Allah beri kemampuan bisa mengerjakan, maka akan ditulis untuknya kebaikan itu 10 kali lipat sampai 700 kali lipat dengan lipatan yang sangat banyak sesuai dengan kualitas amal. Ya, orang berniat akan berpuasa Senin Kamis minggu depan, kemudian sampai harinya berpuasa, mampu berpuasa Senin Kamis, maka amalan yang dikerjakan itu bukan ditulis 1, tapi ditulis 10 kali lipat kebaikan, bahkan bisa dilipatkan sampai 700 kali lipat. Kelipatan itu disesuaikan dengan kualitas amal. Semakin sempurna dalam mengamalkan amalan soleh, maka catatannya semakin dilipat gandakan, lebih banyak lagi, berlipat-lipat. Subhanallah. Itulah kasih sayang Allah Subhanahu wa ta'ala. Orang yang berniat beramal soleh akan tetapi tidak sanggup mengerjakan, ditulis seperti orang yang mengerjakan sempurna. Orang yang berniat beramal soleh dan mampu mengerjakan, maka ditulis dilipatkan 10 kali lipat kebaikan sampai 700 kali lipat kebaikan. Subhanallah. Kemudian sebaliknya Nabi mengatakan, waman hamma bisayyatin falam ya'malha katabahallahu lahu indahu hasanatan kamilah. Sebaliknya sekarang, ada orang barang siapa yang punya niat melakukan kejelekan, punya niat, punya rencana melakukan perbuatan dosa,
akan tetapi dia tidak mengerjakannya. Sebagian ulama menjelaskan seperti Al-Hafidz Ibnu Rajab Al-Hambali, yaitu maksudnya dia meninggalkan perbuatan dosa yang diniatkan karena takut kepada Allah. Ada catatan. Orang yang berniat melakukan amal kejelekan, niat buruk, akan tetapi meninggalkan, nggak jadi melakukan karena takut kepada Allah, maka apa? Ditulis satu kebaikan. Punya niat jelek, akan tetapi kemudian meninggalkan kejelekan itu karena takut kepada Allah, maka ditulis sebagai satu kebaikan yang hasanatan kamilatan. Jadi membatalkan niat jelek karena Allah itu dicatat sebagai sebuah kebaikan yang sempurna, tidak kurang. Ya. Lalu bagaimana kalau orang yang punya niat melakukan kejelekan itu kemudian melakukan? Terjadi, maka Nabi mengatakan fa in huwa hamma biha fa'amilaha katabahallahu lahu sayyi'atan wahidah. Lalu jika seandainya seseorang berniat melakukan kejelekan, lalu benar-benar kejelekan itu dikerjakan beneran, maka Allah tulis satu kejelekan, tidak dilipatkan. Tidak satu kejelekan ditulis menjadi 10 kejelekan atau sampai dilipatkan 700 kali, tidak. Akan tetapi hanya ditulis satu kejelekan seperti yang dikerjakan. Inilah kasih sayang dan keadilan Allah Subhanahu wa ta'ala. Kalau tadi yang pertama, orang yang berniat beramal kebaikan tidak sanggup mengerjakan karena ada halangan, tetap ditulis satu kebaikan sempurna. Kalau mampu mengerjakan, ditulis dilipatkan 10 kali sampai 700 kali lipat lebih. Itu karena kasih sayang Allah. Ya, kasih sayang Allah. Cuman satu kebaikan ditulis 10 kebaikan sampai dilipatkan sampai 700. Itu karena kasih sayang Allah. Sementara kalau kita melakukan kejelekan sesuai dengan niat melakukan kejelekan, hanya ditulis satu saja. Itu adalah keadilan. Sehingga para ulama mengatakan Allah zat yang maha adil. Allah tidak akan menghukum hambanya kecuali atas perbuatan yang dia kerjakan sebagaimana yang dilakukan. Akan tetapi seseorang ketika beramal kebaikan sehingga dimasukkan ke dalam surga Allah Subhanahu wa ta'ala, sementara amalannya tidak sebanding dengan surga yang begitu luas dan begitu mahalnya, itu menunjukkan kasih sayang Allah. Oleh karena itu dalam sebuah hadis Nabi SAW bersabda, la tadkhulunal jannata bi'amalikum. Kalian tidak masuk surga hanya bermodalkan amal kalian. Terlalu kecil amalan kita, terlalu sedikit. Umur kita pendek, amalan kita sedikit, tapi masuk surga kan enggak setimpal. Orang masuk surga kekal di dalamnya. Ya, Bapak Ibu menginap di hotel berbintang sehari semalam bayar berapa? Padahal cuma sehari semalam, bayarnya mahal kan? Itu cuma semalam. Orang masuk surga selama-lamanya di surga, kekal di dalam surga, dan di surga itu tidak ada penderitaan, isinya adalah kenikmatan. Sampun telas. Sampun. Oh, tasih 10 menit dan iku pun tilik nggih. Nggih. Tidak bisa amalan kita yang kita kerjakan di dunia ini yang hanya sedikit kok kemudian buat beli surga. Makanya Nabi mengatakan kalian itu tidak masuk surga hanya semata-mata bermodalkan amal. Lalu para sahabat bertanya, wala anta ya Rasulullah, apakah anda juga demikian? Nabi mengatakan, wala ana, saya juga. Saya masuk surga nanti bukan semata-mata karena amalan saya. Ya. Karena nggak sebanding. Coba dihitung-hitung. Kita itu hidup di dunia berapa tahun?
Anggaplah ada yang sampai 80 tahun. Ya wes dimentoknya sampai 100, mungkin ada yang umurnya 100 tahun. 100 tahun kita beramal soleh, yang diterima berapa persen? Gitu. Sholatnya, sholat 5 waktu. Apakah setiap sholat kita khusyuk? Apakah setiap sholat kita dapat pahala? Apakah setiap sholat kita diterima? Nggak tahu juga. Sehingga kita nggak ngerti catatan amal kita kebaikan itu berapa. 100 tahun kalau dihitung-hitung amalan soleh kita yang diterima berapa persen, yang dapat pahala berapa persen. Lalu ketika kita dimasukkan surga, di surga itu bukan 100 tahun, bukan 100.000 tahun, bukan 1 juta tahun, tapi berabad-abad kekal di dalamnya. Ya. Sehingga orang yang sudah masuk di dalam surga, dia kekal di dalamnya, nggak akan keluar lagi selama-lamanya. Dan di sana tidak ada kematian. Nabi SAW memberikan informasi, idza dakhala ahlul jannah al-jannah, ketika ahli surga sudah masuk surga, wa idza dakhala ahlun nar an-nar, dan penduduk neraka masuk ke dalam neraka, maka pada saat itu Allah akan matikan kematian. Kematian dirubah menjadi seekor kambing, lalu kambing itu dipotong, kemudian kematian itu mati. Artinya tidak ada mati lagi. Lalu dipanggillah penduduk surga, ya ahlal jannah al-hayatu walal maut. Wahai penduduk surga, mulai hari ini tidak ada mati bagi kalian. Yang ada adalah hidup. Hidup dan hidup, nggak ada kata mati lagi. Kekal di dalam surga. Ribuan tahun, jutaan tahun, nggak terbatas. Nggak mati-mati. Nikmat, nikmat, dan nikmat. Bisakah itu kita beli hanya dengan amal soleh 100 tahun di dunia? Itu pun nggak tahu berapa persen yang diterima. Sangat kecil amalan kita, Bapak Ibu sekalian. Oleh karena itu, kita beramal soleh itu untuk mendapatkan kasih sayang Allah, bukan untuk beli surga. Memang benar, banyak ayat dan banyak hadis menyebutkan amalan soleh menjadi sebab masuk surga. Tapi tidak bisa kemudian kita katakan amal soleh kita gunakan untuk beli surga. Nggak bisa. Kita masuk surga itu bukan dengan amal kita semata, tapi dengan kasih sayang Allah. Sehingga kalimat yang benar adalah amal soleh kita kerjakan itu untuk menggapai kasih sayang Allah, yang dengan itu masuk surga. Berdasarkan hadis tadi, la tadkhulunal jannata bi'amalikum. Kalian tidak akan masuk surga semata-mata dengan amal kalian. Lalu para sahabat bertanya, wala anta ya Rasulullah, Anda juga demikian ya Rasulullah? Wala ana, saya juga demikian. Illa an yataghammadani Allahu birahmati. Akan tetapi saya masuk surga karena curahan kasih sayang dari Allah. Makanya dari sini sudah sepatutnya kita banyak bersyukur kepada Allah. Umur kita di dunia pendek sebentar, tapi amalan-amalan kebaikan kita yang sedikit itu bisa menjadikan sebab kita disayangi Allah. Allah Maha Penyayang. Bahkan dalam hadis dikatakan, ya, kasih sayang Allah itu akan mengalahkan kemurkaannya. Ya, Allah punya sifat murka, punya sifat sayang. Tapi sifat sayangnya Allah lebih dominan, lebih menang. Ketika Allah murka kepada hamba, kemudian juga harus menyayangi hamba, maka Allah selalu menangkan sayangnya daripada kemurkaan. Kalau dihitung-hitung, perbuatan kita yang menjadikan murka Allah itu kan lebih banyak sebenarnya daripada perbuatan kita yang menjadikan disayangi Allah. Tapi Allah selalu menangkan kasih sayangnya kepada hambanya daripada kemurkaannya. Ya. Subhanallah. Oleh karena itu Bapak Ibu sekalian, sudah sepatutnya kita banyak bersyukur kepada Allah. Kita amalan solehnya sedikit, dosanya banyak, tapi karena Allah sayang, sehingga Allah itu pemaaf, Allah mudah mengampuni, dan Allah melipat gandakan kebaikan-kebaikan kita yang sedikit menjadi banyak,
satu amal kebaikan ditulis menjadi 10 kebaikan, bahkan sampai 700. Inilah kasih sayang Allah Subhanahu wa ta'ala. Akan tetapi para ulama mengatakan sebagian hamba akan jauh dari kasih sayang Allah ketika melakukan perbuatan-perbuatan buruk, ya, yang mana perbuatan buruk itu terus dilakukan terus menerus dan tidak diakhiri dengan segera bertobat, ya. Israr alal ma'asi itu salah satu penyebab seseorang dijauhkan dari kasih sayang Allah. Makanya kita harus selalu bertobat dari segala dosa yang kita lakukan. Itu solusinya, supaya kita tidak dijauhkan dari kasih sayang Allah. Allah tahu bahwa manusia itu banyak potensi untuk berbuat kesalahan. Potensi berbuat kesalahan itu banyak, lebih banyak daripada potensi berbuat kebaikan. Seperti yang dikatakan Nabi dalam hadis, kullu bani Adam khata'. Setiap anak Adam itu banyak sekali potensinya berbuat salah. Dan Rasulullah berikan solusi, wa khairul khatta'in at-tawwabun. Akan tetapi sebaik-baik orang yang berbuat salah itu yang banyak bertaubat. Para ulama menjelaskan hadis ini bahwa semua anak Adam itu potensi berbuat salahnya sangat besar, dan Allah tahu itu. Akan tetapi dengan kasih sayang Allah, Allah Subhanahu wa ta'ala mudah memaafkan bagi siapa? Bagi hamba-hambanya yang tidak musirrun alal ma'siyah. Syaratnya cuma satu, hambanya yang bersalah itu tidak terus-terusan tenggelam. Yo ngeyel tapi ojo nemen-nemen. Artinya hamba harus selalu sadar bahwa dirinya itu banyak kesalahan sehingga harus banyak bertobat. Setiap melakukan perbuatan dosa harus segera diakhiri dengan tobat, walaupun mungkin suatu saat akan terjerumus lagi, mungkin. Pernah ada seorang sahabat datang kepada Nabi tentang dia melakukan kesalahan, sering melakukan kesalahan. Maka Nabi mengatakan, bertobatlah. Bagaimana kalau nanti saya melakukan, ya Nabi? Bagaimana kalau saya melakukan lagi? Maka Nabi mengatakan, tobat lagi. Kalau setelah tobat melakukan lagi, Nabi mengatakan tobat lagi. Tidak ada jawaban dari Nabi selain tobat, tobat, taubat. Dan Allah Subhanahu wa ta'ala dalam Al-Quran memerintahkan tobat itu segera. Ya. Wasari'u ila maghfiratin min rabbikum wa jannatin arduha as-samawati wal ardu 'iddat lil muttaqin. Bersegeralah kalian, cepat. Bersegeralah kalian di dalam menggapai ampunan Allah dan menggapai surganya yang luasnya seperti langit dan bumi yang disiapkan untuk orang-orang yang bertakwa. Kalimatnya bersegeralah kalian. Allah Subhanahu wa ta'ala tidak mentakdirkan manusia bebas dari dosa, tidak. Makanya Nabi mengatakan kullu bani Adam khata'. Tapi manusia itu ditakdirkan banyak atau mudah melakukan dosa. Bahkan kalimatnya khata' itu kalau dalam bahasa Arab itu sighah mubalaghah, yang artinya kalau saya terjemahkan khata' itu banyak berpotensi melakukan kesalahan. Jadi potensi melakukan kesalahan itu banyak, lebih banyak. Allah Maha Penyayang, maka Allah siapkan ampunan. Tapi bagi siapa? Bagi siapa-siapa yang mau bertobat. Ya. Makanya Bapak Ibu yang dirahmati Allah, para ulama mengatakan ciri kebahagiaan seseorang itu ada 3. Yang pertama, idza u'tiya syakara, setiap diberi oleh Allah kenikmatan selalu bersyukur. Yang kedua, wa idza tuliya sabara, ketika diuji selalu bersabar. Yang ketiga,
wa idza aznaba istaghfara wa taba. Ketika melakukan dosa segera beristighfar dan bertobat. Wa dzalika unwanus sa'adah. Ini ciri orang yang akan selamat. Ciri orang yang akan selamat ada 3. 1, setiap mendapatkan kenikmatan selalu bersyukur. 2, ketika diuji selalu sabar. 3, setiap melakukan kesalahan selalu segera beristighfar dan bertobat. Ya. Karena dalam hidup kita ini, sepanjang hayat kita ini tidak lepas dari 3 ini. 1, mendapatkan kenikmatan. 2, mendapatkan cobaan. 3, melakukan kesalahan. Ini setiap hari kita rasakan. Maka bagaimana kita mensikapi 3 ini? Para ulama mengatakan kalau mendapatkan nikmat harus segera bersyukur. Kalau orang tidak bersyukur atas nikmat Allah berarti kufur. Yang kedua, ketika diuji harus sabar. Bagaimana kalau tidak sabar? Diuji tidak sabar. Orang yang diuji tidak sabar, seorang mukmin itu minimalnya adalah sabar minimal ketika diuji. Yang lebih tinggi nanti adalah syukur dan ridha. Yang ketiga adalah berdosa. Setiap hari, siang dan malam kita berpotensi berdosa, melakukan dosa. Rasulullah mengatakan di dalam satu hadis, wa tukhti'una bil-laili wan-nahar. Ya, kalian itu banyak punya potensi melakukan dosa baik di waktu malam ataupun di waktu siang. Ya. Maka fastaghfiruni astaghfir lakum. Allah mengatakan maka mintalah ampunan kepadaku, aku pasti ampun. Dalam hadis yang lain disebutkan bahwasanya Allah Subhanahu wa taala membentangkan ampunan di setiap malam untuk hambanya yang berdosa di waktu malam. Dan Allah bentangkan ampunan di waktu siang untuk hambanya yang berbuat dosa di waktu siang. Ya. Maka kita harus terus introspeksi diri, muhasabah. Di waktu malam ada dosa, segera kita istighfar bertobat. Di waktu siang ada dosa, kita segera istighfar bertobat. Segala kesalahan baik yang sudah ditulis di catatan amal kejelekan, ya, ataupun yang sedang ditulis, sedang akan ditulis karena mungkin sedang melakukan, itu semuanya bisa hapus dari catatan amal ketika kita beristighfar dan bertobat. Akan tetapi kalau tidak beristighfar, tidak bertobat, dan tidak ada amalan kebaikan yang bisa menghapuskan, maka ada dalam catatan amal. Dan saya kira setiap orang yang beriman itu berharap ketika meninggal dunia catatan amalannya itu adalah amal kebaikan, penuh dengan catatan amal kebaikan. Dan catatan amal kejelekan kalau bisa kosong, tidak ada tulisannya, sehingga nanti masuk surga tanpa harus singgah di neraka, atau bahkan mengharapkan masuk surga tanpa hisab dan tanpa azab. Ya. Maka selalu beristighfar dan selalu bertobat itu adalah jalan keselamatan bagi kita. Rasulullah SAW mencontohkan kepada kita, beliau dalam setiap hari bertobat tidak kurang dari 70 kali. Pertanyaannya, apa Nabi itu banyak melakukan dosa kok tobatnya sampai banyak Dalam riwayat Nabi disebutkan bertobatnya setiap hari, bertobat tidak kurang dari 70 kali. Padahal beliau manusia yang maksum, dijaga oleh Allah dari dosa besar ataupun dosa kecil. Itu saja beliau mencontohkan tobat setiap hari tidak kurang dari 70 kali. Bagaimana dengan kita? Yang tadi Allah katakan wa tukhti'una bil-laili wan-nahar, siang malam melakukan dosa, kok enggak pernah taubat? Para ulama tadi saya singgung di depan tadi bahwa salah satu penyebab utama seseorang dijauhkan dari kasih sayang Allah adalah tidak segera bertobat. Berdosa, terus melakukan dosa terus menerus, satu dosa disusul dengan dosa kedua disusul dengan ketiga, tidak berhenti sampai wafat nggak mau tobat.
Ini ciri-ciri orang yang akan dijauhkan dari rahmat Allah. Na'udzubillah min dzalik. Semoga Allah memberikan taufik untuk kita semuanya untuk bisa selalu bertaubat dari dosa-dosa, dan semoga Allah mengampuni segala dosa dan kesalahan kita, dan semoga kita wafat dalam kondisi diampuni Allah dari segala dosa sehingga kita pantas untuk masuk ke dalam surganya. Amin ya rabbal alamin. Demikian para jamaah yang bisa saya sampaikan, ada kurang lebihnya mohon maaf yang sebesar-besarnya. Wabillahi taufiq wal hidayah. Subhanakallahumma wa bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.